Tapi berarti kalau kayak gitu yang jadi masalah itu AI-nya atau keinginan manusia menghasilkan sesuatu yang instan? Tentu manusia menurutku. AI pada akhirnya kan hanya alat. Bagaimana AI itu berkembang bergantung ke manusianya. AI bisa sebentar itu karena di-train kan sama orang-orang. Di develop Kemana AI akan mengarah saat ini tergantung manusia-manusia yang menggunakan dan memilikinya mungkin. As a leader, kita mau nyampeinnya kayak gini. Lah perspektif kita nggak kayak gitu, Kak. Ngopsiku, obrolan kantor paling sensi. Nah, hari ini kita mau lanjut lagi nih, volume kedua dari podcast Ngobrol Dua Sisi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Yes, adalah worker, berpengalaman sebagai worker. Tapi saat ini dia memilih untuk switch career menjadi full time content creator. Dan aku merasa mungkin teman-teman yang lain juga pada tahu nih Mbak ini gitu loh, kakak ini. Karena TikToknya cukup besar juga. TikTok, IG juga cukup besar. Terutama di daerah Jawa Timur. Yes, dari Jawa Timur. Oke. Langsung kita kenalkan saja. Oh enggak usah tebak-tebakan. Enggak usah ya. Kita kan kenal ya. Langsung. Kita kenalin. Ini dia, Sae. Mbak Sae ini adalah pemilik dan founder dari akun Space Seekers. Boleh dikenalin Mbak namanya dan backgroundnya? Oke, halo semuanya, namaku Sae. Saat ini aku menjadi full time content creator seperti yang disampaikan teman-teman tadi di bidang food and travel dengan nama akun spaceseekers.id. Masukin editor. Oke. Nah, sebelum aku jadi full time content creator, aku juga pernah punya pengalaman beberapa tahun sebagai graphic designer di berbagai sektor. Jadi kayak gitu. Kalau boleh tahu dari kapan Mbak bikin akun, building account Space Seeker ini? Kalau misalnya bikin akunnya 2023 awal. Oh, langsung udah aktif 2 tahun tapi. ya? 2 tahun. Dan langsung aktif ngonten. Itu. Emang dari awal bikinnya dengan nama Space Seekers gitu dan udah langsung ngonten berarti cafe. Itu emang akun yang diniati, bukan sengaja viral gitu ya? Enggak kayak kamu kan? Enggak viral. Kita lanjut. Balik lagi. Terus Mbak. Awalnya gimana? Awalnya sesimpel kayak aku kan aslinya graphic designer dan kerjaku WFA. Jadi aku sempat kerja remote di Malang. Terus karena aku sering ke kafe, terus aku merasa kayak ini aku tiap hari ke kafe kayak lumayan kalau misalnya dikontenin. Terus aku bikin akun Space Seekers itu, aku upload terus ternyata FYP dan itu keterusan. FYP-nya di video keberapa? 1 lagi. Keren banget. Keren banget. Mau belajar algoritma? Mau diajarin. Kawan-kawan kita coba ulik algoritma ya, kita belajar dari. Soalnya yang aku lihat dari TikTok dan IG-nya Space Seekers tuh KK semua loh. Sampai M juga ada aku baru ingat. Dan yang aku notice tuh voice over-nya enak banget sumpah. Yeah. Kayak presenter. You should check di account. Teman-teman bisa dengerin kan suara Mbak Sae sekarang ini? Kayak bulat nyom peres. Bener, banyak juga kan yang komentar kayak enak banget ininya. Menemani tidurku. Sampai ditanyain pakai mic apa gitu. Malah tidur. Tapi mungkin fun fact-nya juga. Nah, Mbak Sae ini adalah teman aku kuliah nih kebetulan. Kita dan teman Wita juga cuttingnya dari kom. Kita kom kecil semuanya. Oke. Oh iya situ. Oke. Nah, jadi saya ini kalau zaman kuliah dulu memang dia vokal orangnya. Gimana tuh? Dia absen 1 loh, teman-teman aku sampai inget. Iya dia absen 1. Dia absen 1, kamu nggak tahu? Enggak. Kamu nanya. Kamu nanya. Dia absen 1 dan after kuliah atau mungkin akhir kuliah juga ya, dia sering banget ngisi mungkin acara, jadi pembicara di beberapa tempat community mungkin ya, atau ada matkul gitu juga. Ya begitulah. Mbak saya ini memulai awalnya sebelum jadi content creator, karirnya fokusnya di mana Mbak?
Kebanyakan aku di graphic design karena selama kuliah sebenarnya aku udah banyak cari kerjaan gitu loh. Jadi aku emang memulai kerjaku sebagai graphic designer itu di tengah waktu kuliahku, yang kemudian itu keterusan gitu. Yang awalnya kayak aku kan pas kuliah pengennya kerja cari sampingan karena kuliah cukup luang dan lain-lain. Terus karena apa yang aku bisa itu desain, dan yang apa ya, lowongan yang tidak membutuhkan ijazah sembari aku kuliah itu adalah desain. Jadi aku mulai kerja sebagai graphic designer, terus keterusan karena emang punya pengalamannya itu, jadi kayak ya udah dilanjutin aja setelah kuliah juga jadi desainer. Tapi dari awal emang, maksudku mungkin dari SMA suka dan bisa mendesain kayak gitu. Nah, the thing is, graphic designer tuh sebenarnya sesuatu yang kebetulan buatku gitu loh. Jadi kayak pas SMA awalnya tuh aku nggak yang kayak orang yang bisa gambar, orang yang bisa desain. Kayak teman-temanku bukan kenal aku sebagai orang yang ke situ gitu. Cuman karena waktu itu aku kayak kebetulan ada tugas, terus kebetulan aku belajar Photoshop, dan kebetulan kayak teman-temanku jadi kayak request bikin bikin poster di SMA. Tapi tiba-tiba bisa. Maksudnya belajar. Karena belajar itu obtain the alatnya skill. kan? Alatnya kan? Maksudnya belajar aplikasinya. Photoshopnya, Adobe-nya. Tapi tes berarti kamu sudah Itu memiliki tes dibangun. itu gitu. Oh, dibangun. Sebenarnya aku bahkan nggak bisa gambar dulu sama sekali, dan karena itu jadi kayak sebuah tuntutan. Maksudnya kayak awalnya kan aku nggak bisa gambar sama sekali, cuman aku ada kayak teman-temanku minta bikinin poster ini, dan itu keterusan kuliah juga aku bikin kaos itu. Dan itu belajarnya otodidak semua. By YouTube. Wow. Really? Betul. Percaya banget sih. Enggak, soalnya Photoshop Sulit waktu ya. Mbak saya nge-asdos, aku tuh bodoh banget gitu. Aku nggak punya sense desain sama sekali, sangat tidak bisa Photoshop. Makanya kayak ada orang bisa otodidak gitu loh. Lebih karena tuntutan juga. Maksudnya kan kayak ada orang request apa, aku bilang bisa duluan tapi nggak tahu aku bisa apa enggak. Jadi sambil mengulik, fake it till you make it kayak gitu. Photoshop itu. Bener. Ya. Jadi kayak gitu sih. Terus kalau misalnya nih pekerjaan pertama saya, ya meskipun part time ya, tapi yang benar-benar di luar magang gitu, apa sih, sebagai apa? Dan pekerjaan dimana? pertama. Ini spill aja dikit-dikit. Justru pekerjaan pertamaku desain sih jujur. Pas SMA kayak taking commissions, poster-poster apa kayak undangan ulang tahun kayak gitu-gitu loh. Cuman kalau misalnya di samping itu pas kuliah lebih banyak Berbahaya. Ini bahaya beneran. Berbahaya. Padahal lagi panas. Panas banget ini. Kan. Terus nggak ada. Pinter banget. Itu apa? Kan Desain. banyak dulu enggak. Tugas Apa kuliah sih? tuh semua tak. Aku baru tahu. kok aku dulu waktu DKV nggak minta Mbak saya aja. Nggak bisa ya, beda Joki ke all asdosnya tugas. gitu. Nggak tahu. Nggak bisa ya. Jangan ya, nanti kan undang dasar undang bahaya ini. Ngawur. Gak tahu ta? Gak buka aku, apapun tak buka. Astaga, tapi berarti Keren jiwa banget. berdagangnya itu lah. Bisnis banget. Bener. Terus yang ikut company gitu, misalnya kerja ikut orang kan, Mbak saya mentionnya kayak open commission Itu gitu. self employed ya. Itu kan self employed. Kayak yang ikut orang, ikut instansi itu apa Mbak pertama? Awalnya di sebuah media gitu sih. Awalnya dari magang tahun 2019 itu awalnya aku ikut magang kayak 3 bulan. Habis itu setelah aku selesai magang, mereka kebetulan buka lowongan graphic design. Jadinya aku apply terus keterima. Nah itu pengalaman pertama pas semester 4 kalau nggak salah. Oh itu berarti langsung di dalam tanda kutip company besar. Oh itu yang tadi Industrinya industri kreatif juga ya. Itu yang tadi salah satu paling besar di Indonesia itu. Yum. Ya, teman-teman bisa tebak dibilang sendiri ya. begitu. Oke. Setelah itu aku baru dengar juga dan baru mengulik. Saya itu juga sempat lama di Remo TV. Nah, betul. seharusnya sih semua orang ngerti lah ya Remo TV itu apa. Tapi boleh dong dijelaskan lingkupnya Remo TV sendiri itu sebenarnya apa, dan posisi saya di situ saat itu menjadi apa? Oke. Kalau misalnya di Remo TV itu aku sejak tahun 2022 Remo TV sendiri itu sebuah NGO, semacam apa ya, non profit organization, non governmental organization.
kami merilis riset. Jadi kami ibaratnya apa ya? Ibaratnya watchdog media. Jadi misalnya media kan banyak nih di Indonesia, kayak ada Kompas, Jawa Pos, CNN macam-macam. Nah, kami mengawasi media-media tersebut. Mereka ada yang beritanya kurang baik, maksudnya kayak entah ini apa Rage baiting, mengawasi rage iya, baiting iya, juga. iya misalnya kayak gitu. Terus kami merilis riset kayak dari misalnya dari media-media ini kami menemukan fakta bahwa kayak gini. Jadi apa ya? Secara singkat kami lembaga riset, tapi fokusnya ke media. Kami share, disiarkan. kami ngomongin media kayak gitu-gitu, atau kami ngomongin iklan, ngomongin TV kayak gitu. Gimana iklan misalnya sedang problematik, atau misalnya TV kayak gini kayak gitu-gitu. Itu outputnya di mana saja? Maksudku apakah artikel online atau apa saja? Ada artikel online, kami rilis juga, kami riset, bikin penelitian gitu, ya juga di sosmed kami bikin, dan di YouTube kami juga bikin video-video, ada kayak podcast, terus juga ada yang kayak review film macam-macam. Pokoknya segala tentang media, apapun bentuknya, mau itu media jurnalistik atau media populer kayak film, lagu, iklan. Nah, itu kami ulas kayak gitu. Jadi ngomongin Terus selama berkarir menjadi graphic design, karena Mbak saya tadi mention juga kalau itu sebenarnya karir yang tidak disengaja ya, karena you obtain the skill karena iyain dulu aja gitu kan. Gimana prosesnya, enjoy kah atau at some points tuh sebenarnya ada penyesalan sedikit kayak kalau personalnya gede juga nggak apa-apa. Iya, penyesalan saya gede juga malah bagus. Kalau gede malah kita suka. Lanjut. Nah, iya, sejujurnya karena itu sesuatu yang nggak disengaja dan keterusan, aku awalnya menyesal. Aku banyak menyesal sih, kayak kenapa aku meneruskan apa yang aku bisa. Kalau teman-temanku kan kayak jujur kayak gitu, karena aku merasa graphic designer jenjang karirnya nggak seberapa bagus. Menurut nggak aku ada step yang ke personally. atas terus ya? Nggak banyak gitu. Kalaupun ada, itu biasanya mesti di company yang emang growth-nya gede atau growth-nya besar. Dia kan nggak seperti, dan apa ya, aku merasa sering kali kami sebagai graphic designer tuh kayak diperlakukan sebagai tukang. Maksudnya tukang tuh dalam artian iya, jadi kayak misalnya copywriter nih, atau misalnya brand apa ya, kalau misalnya project manager, mereka punya konsep, mereka ini. Graphic designer sering kali ditempatkan sebagai tukang dalam artian kayak kamu ya udah bikin ini kayak gitu doang. Kayak di sesi brainstormingnya, conceptingnya itu sering nggak dilibatkan, dan itu disayangkan banget. Dan misalnya kayak graphic designer ada nih yang punya ketertarikan untuk bikin konsep gimana gini, tapi mau naik ke apa bingung gitu loh. Kayak kalau misalnya di agensi yang aku pernah kerja dulu, yang misalnya dari copywriter dia bisa naik ke project manager kayak gitu misalnya. Tapi kalau misalnya graphic designer, dia naiknya ke apa selain art director? Jadi nggak bisa manage gitu loh, nggak, atau apa ya, kesempatannya tuh tidak terbuka untuk dia bisa alih ke yang lain. Beda kalau aku melihatnya seperti itu. Beda ketika misalnya kita punya dari awal tuh startingnya menulis gitu, copywriter, dia bisa kemana gitu, dia bisa ke project managing, dia bisa ngapain kayak gitu. Berarti Sedangkan kayak graphic designer itu spesifik banget kali ya, makanya nggak bisa loncat ke kanan kiri. Tapi justru aku baca-baca ya, katanya justru karena GD itu skill yang spesifik, dia dibayar mahal. Ngerti gak sih, kayak ada generalis, ada spesialis. Yes. Generalis itu dibayarnya lebih rendah karena skillnya nggak in depth. Nggak in depth dan semua orang bisa jadi bisa. Tapi realitanya tidak seperti itu kan sekarang. Aku tidak melihat seperti itu. Teman-teman penasaran, kita bahas di podcast volume 1 juga. Iya, benar, bisa lihat di link di bawah. Ya. Justru menurutku graphic designer tuh udah terlalu saturated sekarang, karena semua orang kurasa udah bisa ngedesain karena ada Canva, ada macam-macam. Didukung tools juga kan. Yang spesialis tadi yang kamu bilang itu menurutku sudah nggak terlalu spesialis lagi, karena dulu mungkin terlihatnya nggak semua orang bisa desain karena dia pakai tools yang susah, pakai Photoshop, pakai Illustrator yang susah. Sekarang Canva kayak udah ada template-nya macam-macam, orang semuanya bisa jadi graphic designer. Dan again, karena berkaca dari apa yang ku alami juga, kayak taste itu bisa dibangun. Meskipun kamu nggak bisa gambar, kamu tetap bisa jadi graphic designer kayak gitu-gitu sih menurutku. Jadi tapi terlalu lingkungan kerja sendiri di
graphic designer itu atau teman-temannya sekeliling graphic designer itu kayak gimana sih biasanya? Oke, saat ini atau mungkin selama ini yang aku rasain, kalau misalnya selama ini yang aku rasain kalau misalnya di teman-teman graphic designer paling ya kesulitannya tuh macam-macam gitu. Tapi bergantung juga sama industri di mana tempat mereka bekerja. Misalnya kayak agency nih. Kalau teman-temanku yang graphic designer agency pasti yang dikeluhin ya seputar revisi, seputar workload, revisi, terus kayak gimana mereka ada tanggal merah, justru itu kerjaan mereka yang paling banyak karena harus ngerilis ucapan selamat Natal, selamat Lebaran. Semua yang graphic designer di dunia ini ya, relate semua. Ya itu kalian. Kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman graphic designer yang mungkin kerjanya di korporasi yang mungkin agak strict atau lebih banyak bergaul sama orang-orang yang lebih dewasa, lebih banyak kayak nih taste graphic desainnya kurang cocok sama saya karena mungkin terlalu muda, mereka expect sesuatu yang lebih kaku, yang lebih rigid kayak gitu-gitu. Lebih kaku itu apa? Maksud konteks? Maksudnya kayak formal kali ya. Iya, kayak instansi negara misalnya, kan mereka beda kan. Oh, desain milenial yang yang jelek-jelek gitu yang ya. ala-ala itu kan enggak jelek, tapi enggak sesuai aja sama sangat desain yang sangat liar itu. Tapi sekarang kita mendescribe desain seperti itu kan desain milenial kan. Betul. Desain boomer kayak gitu-gitu. Itu sih, dan kebanyakan kalau misalnya sekarang teman-teman aku juga lagi panas-panasnya ngomongin AI, juga lagi bergulat dengan AI karena sekarang company mereka malah mendorong untuk penggunaan AI. Jadi berarti gimana kalau menurut saya sendiri atau saya mau menyuarakan suara teman-temannya? Menurut kamu gimana sih dari kamu yang jiwanya judi banget? Tapi sebelum masuk ke situ apa yang jadi concern teman-teman? Kenapa nih kita buruh judi? Itu padahal memperjuangkan judi. Oke. Karena lebih ke kayak company mereka kan nyuruh mereka pakai AI, sedangkan AI sendiri tuh nggak ethically source gitu. Jadi mereka mencuri style orang untuk direplika, dibuat kayak gitu-gitu. Terus ada juga beberapa teman-teman yang lebih environmentalist bilang kayak kalau AI itu nggak sustainable ya secara lingkungan. Aku kurang ngerti, takut salah kalau misalnya aku ngomong dengan itu kan suara teman-temannya ya. Kayak gitu-gitu sih, lebih ke kayak jadi teman-temanku yang misal emang dia artis yang emang udah terkenal dan punya signature style sendiri, katakanlah kayak Ghibli kemarin kan betapa gampangnya itu direplika stylenya, dan sedangkan ya itu kalau misalnya teman-teman yang emang suka banget sama Ghibli dan orang-orang yang kayak Ghibli entusias bilangnya itu semacam penghinaan terhadap style artisnya Ghibli itu sendiri, karena itu nggak ethically source aja gitu. Tapi akhirnya ketika teman-teman masih bekerja sebagai GD juga, apakah mereka pada akhirnya mendorong idealisme tersebut atau mereka ya aku dibayar jadi aku bekerjakan saja? Gimana kalau teman-teman kamu? Kalau teman-teman aku kebetulan agak SJW-ish juga, jadi mereka idealis lah ya. Ya kalau teman-teman aku cukup idealis, jadi mereka tetap against itu dan nggak ngikutin. Jadi kayak ketika disuruh ya mereka nggak mau kayak gitu-gitu sih. Terus apa hasilnya kalau di kantor yang mereka menolak? Tetap dibikin manually mereka sendiri. Kayak gitu. Karena hasilnya akan tetap beda kok. Akan tetap lebih bagus kalau bikin sendiri. Dan aku lihat di brand-brand kan lagi ada yang pakai dan emang di-publish gitu kan. Dan banyak banget yang sudah mulai kayak gitu. Tapi beberapa yang terkenal tuh dapat feedback yang jelek. Gitu. Jadi kayak sama aja, nanti kalau misalnya jadi bumerang ke mereka sendiri. Tapi kamu pernah nggak mikir kalau sekarang fenomena penggunaan AI apalagi digunakan sama brand-brand besar itu kan respon netizen yang maha benar ini kan negatif ya rata-rata, apalagi yang punya sense of belonging yang tinggi banget ke desain yang idealis itu. Kamu pernah mikir nggak kalau di masa depan fenomena ini tuh akan jadi mirip sama Gojek? Boleh nggak kita bisa mention? Disamain? Gojek yang dulu ojek pangkalan tuh pada against demo, tapi sekarang mereka ini shift.
Mau nggak mau they have to daripada be nggak punya agile, duit kan. kan. Bener. Gimana menurut Mbak Sahe? Tapi menurutku itu beda, nggak apple to apple dengan Gojek. Kalau misalnya Gojek itu kita transisi medianya kan, misalnya kita memindahkan platform, jadi yang awalnya offline ke online. Tapi ketika kita ngomongin soal AI, yang diomongin tuh gimana mereka mencuri data, lalala. Yang diperlukan saat ini tuh oke, nggak apa-apa, kita bisa bekerja beriringan dengan AI misalnya, tapi harus ada regulasinya. Makanya teman-teman yang emang cukup idealis dan apapun itu lagi neken pemerintah supaya kita tuh bikin gitu loh regulasinya, AI tersebut. sampai manakah kita bisa mempergunakan itu di sektor sektor formal, dari secara pekerjaan dan lain-lain. Jadi itu sih yang diperlukan, karena ada pencurian di dalamnya, kayak ada style-style orang yang diambil ya tanpa sepengetahuan mereka, direplika dan lain-lain. Jadi itu yang perlu diregulasi. Bolehkah kita mereplika semudah itu? Kayak gitu-gitu sih. Tapi sebenarnya gitu. AI itu boleh menjadi teman kita bekerja seharusnya ya. seperti itu. Tapi Harusnya ada cuma jadi batasannya. tools ya, yang menunjang kinerja. Kayak gitu. Tapi faktanya juga brand sebesar Ayam Crispy Tahu banget lagi. brand besar di dunia. Itu sekarang iklan-iklannya tuh udah hampir semua ya pakai AI. Iya. Gak ada campur tangan human hands lagi gitu loh, Kak. Nah, makanya itu jadi sangat problematik kan, dan orang-orang juga cukup conflicted gitu loh. Ada yang kayak gimana ya, dunia ini kan berkembang gini. Ya itu akan terus terus berkembang aja diskusinya. Menurutku nggak, saat ini aku nggak merasa bisa benar-benar hitam, bisa benar-benar putih gitu loh, kayak ya udah. Jadi semuanya dynamic banget. Tergantung perspektifnya juga soalnya. Kayak gitu sih. Tapi menurut Mbak saya tadi, Mbak saya waktu mention cerita teman-teman yang di company-nya itu diminta untuk pakai AI dan sejenisnya, Mbak saya pernah nggak mikir fenomena ini dari perspektif company yang sebenarnya adanya tools AI itu bikin kinerja mereka lebih efektif, efisien. Iya, di luar itu mungkin misalnya nih, kalau anggapnya kita ilustrator ya, gambar biasa kan mungkin takes time 2 hours gitu. Terus kalau pakai AI dengan prompt yang, jadi mereka kayak AI designer gitu loh. Dengan prompt yang mereka garap sendiri dari nol, itu bisa cuman dalam 30 menit itu gambar tuh generate gitu. Tapi dari mata company tapi. Oh iya, effectivity itu. That's capitalism, right? Kayak nah, itu juga conflicted buatku karena justru kalau misalnya company gede yang mereka inginkan kan berarti melihat desain, melihat ilustrasi, melihat art itu seperti pabrik kan jatuhnya, kayak ya udah aku generate sesuatu terus langsung jadi. Sementara itu konsep yang berbeda juga sama apa yang diyakini teman-teman ilustrator, teman-teman graphic designer, bahwa art atau desain itu sesuatu yang crafted. Dia ketika digarap, dikerjakan oleh sebuah robot, dia nggak punya taste lagi di dalamnya, nggak ada soulless gitu. Iya, kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih. Ciri khas juga. Kalau misalnya aku diposisikan sebagai perusahaan, aku justru saat ini aku mungkin belum kebayang ya kayak gimana, tapi pemikiran bahwa art itu bisa diproduksi secara masif dan dengan waktu yang singkat, itu pemikiran yang sangat kapitalistik dan betapa, nah itu kita ngomongin hal lain lagi, ya ngomongin ke situ arahnya, dan itu ya kita ngomongin pekerja, kita bagaimana mengupah pekerja dan lain-lain kayak gitu-gitu sih. Dan itu mungkin adalah perspektif yang bisa disampaikan oleh literal the leader of the company kali ya, bukan perspektif kita kali kayak gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu, yang jadi masalah itu AI-nya atau keinginan manusia menghasilkan sesuatu yang instan? Kapitalisme tersebut. Tentu manusia, menurutku. AI pada akhirnya kan hanya alat. Bagaimana AI itu berkembang bergantung ke manusianya. AI bisa sebentar itu karena di-train kan sama orang-orang. Di-develop. Kemana AI akan mengarah saat ini tergantung manusia-manusia yang menggunakan dan memilikinya mungkin. Jadi kayak gitu. Gitu sih. Terus, nah kita setelah dari graphic designer, terus kenapa sih sekarang jadi content creator di luar jadi graphic designer itu? Di luar dulu graphic designernya WFC gitu kali ya. Nah, di luar itu kenapa sih malah memilih itu? Dan apakah as a graphic designer, soul graphic designer itu masih ter-apply hingga kini? Oke. Pertama secara waktu nggak memungkinkan buat aku karena awalnya kan aku full time graphic designer, terus aku juga ngonten
konten ini mulai menguras waktuku juga, karena kalau misalnya aku ngontennya kan nggak di rumah gitu, aku harus keluar, aku You harus have to be mobile ya. aku harus ke kafe, aku harus ke tempat makan, lain-lain. Itu nggak visible secara waktu. Jadi aku nggak bisa ngerjain dua-duanya secara berbarengan aja gitu, nggak ada deadline yang selesai kayak gitu. Kedua, secara finansial lebih menghidupi Si konten. Tapi aku mau nanya, tapi ini kita mungkin topiknya bukan, kita nggak ngomongin Remo TV saja ya, dari semua pengalaman yang kamu punya. Apakah kamu juga sempat merasakan fenomena underpaid? Sangat. Oh my god. Sangat. Makanya tadi dia banyak mention duit dari konten tuh lebih menghidupi. Ya, karena lebih menghidupi kan, ada misalnya kita jadi dapatnya UMR, tapi ternyata konten dapatnya 5 kali UMR, kan ya jelas bisa lebih menghidupi dong. Kita validasi. Iya sih. Kita validasi nih. Gimana Emang Mbak pernah ceritanya underpaid atau overload? Pernah. Pada awal aku kerja sebagai graphic designer itu underpaid, karena secara kontrak juga nggak jelas, kayak apa ya, karena itu pekerjaan pertamaku mungkin ya, kayak pekerjaan awal-awal yang mana aku nggak begitu familiar nih dengan dunia kerja, nggak begitu familiar sama yang namanya kontrak, terus kayak nggak tahu aku sebagai pekerja tuh hakku apa aja. Yang aku tahu kayak aku kerja dibayar selesai, yang padahal hakku ada banyak selain upah bulanan yang aku terima, kayak gitu-gitu, dan statusku apa gitu. Dan ternyata kayak status tuh berpengaruh, misalnya antara full time dan part time gitu. Ternyata hak orang-orang yang kerja full time itu kayak gini, kalau part time ternyata nggak dapet apa yang full time dapat. Nah, itu yang aku rasakan dulu pada saat aku kerja sambil kuliah, statusku part time. Part time berarti kan harusnya ada regulasi nih, per minggu tuh misalnya kerja selama 20 jam maksimal kayak gitu. Tapi nyatanya kayak sehari aku tuh bisa kerja 8 jam kayak gitu, sama aja Sama kayak itu everyday, full time. masuk setiap 5 hari kerja berarti. Kayak gitu. Dan apa, liburnya pun juga nggak nentu, kayak nggak yang mesti Sabtu Minggu, tapi bisa kayak pilih seminggu Rabu dan Kamis kayak gitu misalnya. Karena ngejar konten atau apa? Enggak, karena waktu itu kerja di sebuah bidang yang setiap hari harus memproduksi sesuatu. Bahaya ya. Iya. Ya, oke, nggak bisa non stop lah ya. Jadinya liburnya harus gantian dan nggak mesti weekend tuh libur gitu. Standar underpaidnya seberapa sih Mbak? Kalau boleh di-spill. Setengah UMK Surabaya. Saat ini. Saat dulu. Saat dulu juga. Sudah setengah. Berarti sekarang kurang dari setengah harusnya. Iya. Oh my god. Itu dibandingkannya sama gimana? Maksudnya gini, kayak gaji setengah UMR zaman dulu, itu tuh outputnya seberapa? Nah, outputnya selain aku bikin desain dan memproduksi sesuatu setiap hari, kami juga di expect untuk ngehandle event. Jadi kayak kami bikin event dan lain-lain. Jadi, juga. Iya, kayak gitu. Jadi dan itu masuk dalam gaji, bukan masuk dalam uang. Ya udah bonus. Include aja gitu. Karena event itu dibikin along the way. Pada saat kami tahu, pada saat aku masuk lebih tepatnya, aku taunya ya aku setiap hari memproduksi ini gitu, memproduksi sesuatu yang udah jelas gitu. Along the way pas aku bulan kesekian, terus mereka kayak, yuk kita bikin event ini, yaudah kalian yang panitianya gini. Dan at that time kamu nggak sadar kalau ini agak melenceng. Sadar, karena kami juga masih mahasiswa. Pertama orang-orang di sana kebetulan yang seumuran sama aku juga gitu, dan kami juga merasa powerless karena kebetulan itu sebuah company besar yang kayak kami takut juga untuk bersuara. Karena again nggak ada kontrak yang kami bisa tuntut gitu loh. Kayak pada akhirnya di kontrak kami part time, kami cuma berhak atas gaji gitu, tidak berhak atas bonus. Iya. Iya, karena emang itu nggak tertulis di kontrak, ya udah gitu. Terus kenapa Mbak waktu itu saat momen itu terjadi, why don't you do speak up? Nah itu terjadi. Maksudnya kayak teman-teman juga berusaha speak up tapi konsekuensi untuk kami vokal itu juga berdampak ke kayak ancaman di PHK, ancaman apa. Sedangkan kami punya hidup yang dipertaruhkan. Maksudnya kayak ya kebutuhan kayak gitu, harus menghidupi sehari-hari. Jadi kayak nggak bisa, yang pada akhirnya semuanya berakhir karena kami semua di PHK. Semuanya di PHK.
Di PHK karena kasus tersebut atau another Karena case? COVID. Oh, karena COVID. Itu. Aku kira gara-gara kasus itu ada yang Enggak, saya enggak. tidak mau. Nah. Kamu. Nah, pada saat semua di PHK, barulah itu orang-orang resign, terus ada yang speak up di internet, sempat Viral ramai nggak? dan lain-lain. Viral nggak sih si speak up itu? Iya. Siapa? Wow. Nggak viral atau tidak? Oh, speak iya. up Di Twitter tuh. tapi Oh. itu. Itu. Berarti kalau mau dikulik, kulik sendiri di Takut. Twitternya. Zaman dulu. Zaman Cari dulu. sendiri kalian. Tapi Gitu. Speak up-nya kayak gitu. Oke, Jadi oke. speak up-nya setelah keluar, karena pada saat itu Pasti. ya nggak berani karena pasti. banyak tekanan-tekanan dari dan banyak yang atas. dipertaruhkan ya. Itu. Duh. Apa? Terus pas yang di content creator ini, kamu berarti saat ini daily-nya selalu ada jadwal dengan tim atau masih kamu personal? Nah, aku masih sendirian. Cuman kalau misalnya day to day aku pasti ada temennya gitu, teman yang bantuin aku, bukan yang kayak tim yang aku bayar gitu, enggak. Cuman setiap hari biasanya ada jadwal. Kalau sekarang kayak misalnya aku ada jadwal lain kayak hari ini, ya aku pindahin ke yang lain. Tapi kayak setiap hari tuh ada satu seenggaknya. Kalau misalnya satu hari bolong, aku pindahin satu hari 2 kayak gitu visit. So far belum ada tim sih, tapi saya memang memilih untuk menerima job Jawa Timur saja atau all, tapi memang sedang ditawarinya lagi di Jawa Timur gitu. Apa gimana? Lebih ke kayak gini. Sebenarnya aku kan cukup sering nih, misalnya pas lagi aku di Jakarta, aku juga ngonten. Terus aku ke Bandung, aku ngonten macam-macam kayak gitu-gitu. Nah, tawaran yang masuk itu biasanya juga ngikutin kayak beberapa kali juga ada tawaran Jakarta masuk. Cuman kalau misalnya aku lagi di sini kan aku nggak bisa nih. Jadi aku bilang Langsung aja gitu ke ya? orang kayak, "Kak, sekarang domisili aku lagi di ini. Cuman aku belum ada rencana. Kalau misalnya ada rencana nanti aku hubungi lagi," kayak gitu. Jadi lebih ke kayak aku kumpulin aja sih. Jadi aku gitu. terbuka. Jadi terbuka. bukan dalam konteks, mungkin teman-teman kalau yang pernah dikerja di agensi atau pernah ke all spesialis ngerti ya. Bukan konsep yang kayak cost visitnya berapa gitu, kayak gitu ya masuknya. Itu ada lagi, tapi sejauh ini yang aku buka cuman hotel aja sih. Jadi misalnya yang kayak gitu. yang mau dan yang selama ini pernah tuh kayak gitu. Jadi kayak yang rate-nya yang ada cost visitnya itu. Nah, ngomong-ngomong soal kamu masih sendiri di ngonten, berarti kamu kalau kita teman-teman lihat langsung di IG Space Seekers atau di TikTok, semua editing video, semua editing carousel tuh kamu yang edit sendiri. Iya, itu aku. Makanya aku jadi Gila, nggak gila, bisa gila. ngerjain antara graphic designer sama ngonten ini karena Nggak bisa berbarengan. kayak Karena nyita waktu banget ya, Kak. kalau misalnya dulu pas aku masih full time, aku jadi nggak bisa ngepost tiap hari gitu loh. Dan itu kan ngerusak algoritma juga kayak Iya. Oh iya, benar. harus aku stok. Nah, dengan aku harus stok, aku jadinya harus overtime, aku harus kerja sampai malam karena mengorbankan waktuku dan itu nggak sehat juga. Jadi kayak ya udah aku mending ngelepas yang full time supaya aku bisa lebih fokus dan lebih produktif gitu. Karena sama-sama setengah-setengahnya, kayak kadang-kadang di kantor aku juga sering kayak sorry aku lagi di luar nggak bisa ngerjain desainnya sekarang gitu karena aku lagi visit gitu, karena orang-orang kantorku tahu aku punya sampingan kayak gitu-gitu. oke. Jadi sama-sama setengah-setengah, nggak ada yang maksimal, jadi menurutku sama-sama rugi gitu loh. Mending satu aja, Mending satu tapi dimaksimalkan. maksimalin. Tapi Kayak itu gitu. keputusan yang cukup ini loh, cukup berani menurut aku. Karena tidak ada yang bisa menjamin because in this economic sustainable climate, itu. Iya, in iya this kan, economy, bro. kita Nah. lagi in this economy, kita lagi gonjang ganjing krisis dunia ini Oke. kan. Nah, Kenapa ada keberanian itu, Mbak? Nah, aku juga awalnya itu juga sesuatu yang membuatku sangat conflicted ya, kayak ini kan terhitungnya kayak kerja freelance gitu. Nanti gimana kalau misalnya aku nggak Kalau ada ada yang tawaran masuk gimana? endorse kayak gimana? Nah, menurutku siasatnya adalah kayak selama misalnya nih amit-amit banget nih TikTok hancur, Instagram hancur, di-ban gitu nggak ya. terus kayak industri KOL atau influencer kayak semua orang nggak ada yang percaya sama KOL lagi gitu. Tapi kan kemudian aku sudah membangun personal branding atau apapun, kayak orang-orang tahu aku bisa bikin video, orang-orang tahu aku bisa bikin naskah, bikin VO, orang-orang tahu aku bisa desain, misalnya lihat carousel macam-macam. Selama orang memiliki bisnis, kurasa itu tetap bisa dimanfaatkan gitu loh. Mungkin tidak dalam bentuk Space Seekers yang menyampaikan pesannya, tapi entah aku yang
mengerjakan sesuatu untuk mereka. Oh, kayak gitu you can sih. get hired by other lah berarti. Nah, misalnya lewat klien yang menghubungi aku gitu, kenalan kan dan segala macam, terus kayak kakak bisa bikin video gini terjalin kan koneksinya di masing-masing klien. Jadi kayak klien tahu kualitas orang ini kalau bikin video tuh kayak gini, kapan-kapan kalau misalnya aku butuh sebuah video aku bisa ke orang ini. Itu kesempatan-kesempatan kayak gitu yang aku berusaha bangun sekarang gitu loh, kayak menjalin kenalan lah sama owner-owner. Soalnya kan pasti banyak kan, beda-beda kan orangnya kayak gitu-gitu. Very insightful ya. Itu tapi aku sebagai orang yang belum lama lulus juga, apakah Mbak saya ini memutuskan untuk jadi seorang full time content creator karena sudah merasa cukup pengalaman lewat kerja ikut orang, ikut lama sebuah lah aku company kerja, gitu. mending aku sendirian. Iya, benar. Oke. Mungkin nggak kayak gitu sih, lebih mikirnya kayak sebenarnya aku cukup oke juga kerja sama orang dan ada kepastian di situ kan. Ya udah aku tiap bulan dapat segini, kerjanya kayak gini-gini gitu. Cuman lebih ke kayak sesimpel aku merasa apa yang sekarang lebih menghidupi dan apa yang sekarang lebih prospekful itu yang aku kejar. Jadi kayak baik aku kerja sendiri maupun ikut orang, sebenarnya itu sesuatu yang nggak begitu signifikan, yang nggak begitu terlintas aja sih. Ininya guys, apakah karena ini podcast untuk hal-hal sensitif, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa, tapi apakah menjadi seorang content creator itu sestabil itu Mbak? Sestabil itu artinya kayak you feel like you're financially secure. Secure. Oke. Iya, sejujurnya tapi aku mau dong di-spill digitnya. Boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Range aja. Sebulan tuh bisa berapa sebenarnya? Enggak, lebih ke kayak sekali aku bikin video itu bisa bayar kos sebulan. Wow. Gini, lebih spesifik. Kos di pusat apa di pinggir? Malang, di Jawa Timur, di Surabaya lah. Oke, itu bisa kebayar kos bisa. Wow. Satu video. Satu video. Itu 2 video aja udah UMK nggak sih? Udah kos temennya dibayarin juga. Iya, semuanya kosnya dibayarin saya. Berarti mungkin 2-3 kali video udah UMK ya. Pasti itu. Udah. Nah itu. Enak banget. Ya berarti nggak ada penyesalan sedikit pun ya Mbak, kayak akhirnya untuk gue saat resign ini for now enggak. Belum. Justru aku merasa lebih lebih enak setelah resign. Jadi kayak fokusku satu, aku bisa lebih produktif dan bisa lebih menghasilkan juga, karena pas aku full time sebulan tuh aku nggak ambil terlalu banyak gitu loh, kayak bahkan cuman 10 itu pun maksimal kayak gitu. Kalau karena waktunya juga kan ya. Udah ngoyo banget. Udah capek banget. Kalau misalnya sekarang ngambil 20, ngambil 25 itu masih kuat dan gitu. Enjoy ya. Ini hal yang kamu enjoy berarti. Iya lagi karena ku akui kerja sebagai full time kerja sebagai content creator tuh easy job untuk easy saat ini. Iya. Mungkin karena dia passion dan dia enjoy. Kan orang tuh sometimes bahkan di sebuah kantor aja orang yang enjoy akan merasa lebih happy sama orang yang kayak kayak gitu kan. Iya sih. Bahkan di sebuah kantor. Tapi gitu. Siapa sih yang nggak enjoy konten? Tapi iya, kamu think of it kayak kamu datang makan dibayarin, kamu dibayar lagi. Nah iya kan. Cuma untuk foto dan siapa manusia di bumi yang tidak enjoy pekerjaan itu ya nggak sih? Dan resikonya juga nggak sebesar orang-orang yang beauty content creator sih menurut aku. Kenapa tuh? Apa maksudnya? Kalau beauty itu kan skincare ya, misalnya ada sesuatu yang di-apply ke kulit mereka kayak gitu. Aku kira karena udah red ocean. Artinya kayak udah banyak banget. Saturated bisa jadi beauty creator. Sebenarnya food juga kayak gitu kok. Cukup saturated. Berarti itu nggak ngaruh Mbak, kayak pemilihan niche-nya gitu di Mbak saya. Maksudnya kayak persaingan. Iya. Persaingan ngaruh mungkin. Maksudnya kayak dari engagement dan lain-lain. Cuman pada akhirnya orang akan tetap menonton tergantung ciri khas, tergantung apa tergantung gitu apa sih. yang mereka butuhin ya. Pun banyak orang yang berusaha menjadi food vlogger misalnya kayak aku nyoba deh ngonten food gini. Cuman itu sesuatu yang perlu dibangun juga, kayak mereka bikin PO, mereka bikin brandingan dan macam-macam. Dan itu yang dipertaruhkan adalah konsistensi nggak? Iya, lebih ke situ. Betul, yang kita harus kayak anjir hari ini harus ngupload nih. Iya, itu yang dipertaruhkan ya. Itu sih. Terus Mbak, kan sekarang tuh aku waktu itu tuh pernah
pernah ikut salah satu di mata kuliah perek. Oh. Jelasin perek. Pencitraan merek. Konteks pencitraan merek ya teman-teman. Pencitraan kita udah tua ya, udah lupa. Pencitraan merek. Itu tuh ada dosen tamu yang ngomong kalau intinya sekarang di dunia sekarang tuh apapun kontenin lah. Apapun yang jadi your passion itu kontenin, karena kita nggak tahu kapan itu akan membantu perekonomian kita, bantu karir step kita gitu-gitu kan. Nah, terus banyak komentar-komentar dari orang-orang sekitar yang ngomong kayak konten tuh nggak segampang itu. Oh iya. Nah, Mbak, saya ngerasain nggak sih struggle-nya sebenarnya kalau kata orang-orang konten kreator itu easy money, easy life gitu. Tapi aku tahu nih dari senyumnya. Is it really easy? Aku enjoy. Senyumnya aku agak setuju dan agak tidak setuju. Maksudnya oke, konten tuh nggak segampang itu. Maksudnya mungkin orang yang mikirnya kayak karena mereka lihatnya ke teknis, misalnya kayak mereka ngerekam, habis itu mereka bikin caption, habis itu mereka nge-VO, bikin naskah, terus ada desain di dalamnya kayak nempatin font, terus nempatin grafik macam-macam kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat secara garis besar, kayak menurutku konten tuh tetap gampang karena bagaimanapun apa yang kamu hasilkan itu lebih besar daripada pekerja-pekerja yang juga mengerjakan sesuatu yang sama kayak kamu. Misalnya kayak GD deh. Iya, sama GD deh misalnya. Kayak aku sebagai GD ya, aku ngedesain sosmed kan, ngedesain carousel. Tapi apa yang aku dapatkan dengan aku ngedesain carousel di Space Seekers itu jauh lebih gede, dan menurutku itu dan orang dengan mudah menghargai itu gitu loh. Misalnya kayak penghargaan orang terhadap carousel yang aku bikin sebagai Space Seekers, mereka mau misal bayar aku kayak misal 1 juta untuk carousel misalnya, tapi mereka nggak mau kan bayar aku sebagai desainer 1 post doang 1 juta. Betul. Kayak gitu loh. Betul. But the thing is nggak semua orang bisa. Maksudnya gini, ada konten kreator yang pengemasan kontennya itu merekam video, carousel. Ada yang ngomong. They become the talent in frame, ngomong gitu. The thing is nggak semua orang bisa melakukan neither one of them. Nah, tapi tapi it's another thing. Maksudmu yang kayak sebagai mereka tuh misalnya kayak Rachel V-nya, kayak orang nonton karena dia kayak gitu. Nah, itu juga ada usaha di dalamnya, kayak gimana dia bikin karakternya jadi menyenangkan. Itu sesuatu yang orang lain juga nggak bisa gitu. Dan kebetulan aku juga merasa belum sampai di titik itu. Kayak yang aku punya misalnya cuman bisa secara teknis, bisa ngevideo, bisa ngedesain, bisa copy, ya udah itu. Tapi kayak orang nggak mengenal aku secara aku persona sebagai Sae gitu loh. Jadi kayak orang nonton aku karena teknis videonya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi tetap ada kesusahannya masing-masing. Tapi in another way aku juga bisa bilang bahwa konten itu mudah karena penghargaan orang terhadap konten sebagai KOL atau influencer tuh lebih tinggi. Kayak gitu. Terus berarti untuk gimana saya bisa ngomong sama teman-teman yang mungkin masih bimbang mau switch career ke kreator, tapi kayak nanti kerjaanku lepas gimana nih gitu. Kamu kira-kira mau ngomong apa ke teman-teman yang kayak gitu? Terutama teman-teman fresh graduate yang masih kecil-kecil. Atau yang udah tua-tua gini kan, tua-tua kan mau konten kreator ini. Gimana aja? Apa yang bisa kamu bicarakan? Mungkin kamu bisa lihat ke kamera. Aduh, Oke. Nggak siap. Apa ya? Menurut aku yang perlu kita tahu adalah tahu apa yang kamu bisa dulu. Maksudnya jangan melakukan sesuatu, jangan membuat keputusan besar ketika kamu melihat orang lain. Misalnya kamu melihat kayak dia loh bisa kayak gini-gini karena udah gede gini. Lihat dirimu sendiri aja dulu, kayak apa yang kamu bisa dan apa yang kamu yakin kamu bisa secara lancar kamu lakukan, itu yang kamu jalani. Mau itu kerja full time, mau itu kerja freelance kayak aku, lakukan apa yang kamu bisa, apa yang kamu mau, dan apa yang kamu yakin. Trust your gut feelings. Mantap nih closingnya. Mantap. Tapi tunggu dulu, sebelum kita close this video, kita punya sesuatu nih untuk kakak saya ini. Sebenarnya aku tidak tahu ya ini apakah jadi relevan. Tunjukkan. Tapi nggak apa-apa, soalnya dia kan punya soul GD tersebut. Tapi kan dia tetap revisi juga nggak sih konten-konten itu dari klien kan? Nggak apa-apa, masih bisa. Relevan ya. Kan boleh kamu menerima hal ini, lalu kamu buka bajunya tunjukin ke kamera. Apa sih yang dia dapat hari ini?
Waduh. Ketawanya tuh. Kok gak pernah masuk video sih Kak ketawanya? Bukan brandingnya. Revisi malah mau yang awal. Real Min. Saya ini Min. Real kah? Real. Mantap. Berarti relate. Mantap. Semoga bisa dipakai di keseharian ya untuk menegur semua orang. Menegur semua orang dengan baju tersebut. Oke, makasih Mbak saya sudah mau menyempatkan waktunya untuk main ke podcast Ngobrol Dua Sisi. Kita dadah ke semua kamera. Dadah. Terima kasih semuanya udah Terima kasih nontonin semuanya. kita. Jangan lupa follow TikTok dan Instagramnya Mbak saya di mana Mbak? Spaceseekers.id ada di TikTok dan Instagram. Nice. Jangan lupa di search ya. Editor, input editor. Bye. Okay, bye. As a leader, kita mau nyampeinnya kayak gini. Lah perspektif kita nggak kayak gitu, Kak.